Adik-adik, apakah semuanya sudah join? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, sebelum saya mulai pelajaran pada hari ini, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk Dek Lia. Hadir, Pak. Dek Agus, Dek Bambang, ternyata belum hadir. Oke, pada pelajaran hari ini itu kita akan bahas mengenai memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai UUD 1945. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan mengenai pertama bentuk kedaulatan negara Indonesia. Terus nanti akan mendeskripsikan juga mengenai bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini langsung saja untuk materinya saya mulai. Ini Bapak ada sebuah aplikasi yang nanti yang nanti akan saya share ke teman-teman semuanya di WA Group. Nanti dapat kalian download dan kalian pasang ya. Nanti ada beberapa jenis mulai dari yang bisa digunakan dari komputer maupun di ponsel Android. Nah, karena Bapak ini pakai laptop, jadi Bapak bakal pakai yang di versi Windows gitu. Ini langsung aja saya share screen ya untuk materinya. Nah, ini kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertama itu mengenai kompetensi. Nah, di sini itu sesuai dengan KD 3.3 itu tentang memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita langsung saja untuk ke materinya. Nah, pertama yaitu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita pahami terlebih dahulu mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Hakikat itu artinya pengertian dari kedaulatan. Nah, pengertian dari kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar gitu. Jadi apa sih itu kedaulatan? Kedaulatan itu merupakan sesuatu yang tinggi. Nah, dalam menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, kedaulatan ini memiliki 4 sifat tadi, yaitu yang pertama itu asli, kedua yaitu permanen, 3 tunggal, dan 4 itu tidak terbatas. Nah, terus kedaulatan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Gitu. Untuk teori kedaulatan itu dari beberapa ahli kenegaraan, yaitu dibagi menjadi beberapa, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Dan yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Nah, dari teori ini itu yang pertama itu kedaulatan Tuhan. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan itu hukum itu bersumber dari Tuhan uh, yang diturunkan melalui kitab suci seperti Al-Quran, Injil, dan lain-lain. Nah, itu ada negara yang menggunakan itu sebagai sumber hukumnya. Nah,
menjadi satu-satunya sumber hukum, nggak sumber hukumnya. Tapi memang benar-benar satu-satunya sumber hukum ya dari kitab suci itu yang diyakini merupakan pemberian dari Tuhan yang diturunkan ke manusia seperti itu. Nah, terus ada kedaulatan raja. Nah, kedaulatan raja ini uh, seringnya itu di negara yang berbentuk monarki atau negara kerajaan. Nah, di mana raja ini merupakan uh, titisan dari Tuhan yang bertugas untuk mengatur rakyatnya. Jadi segala sumber atau segala keputusan hukum itu nanti semuanya itu berasal dari perkataan raja dan perbuatan raja seperti itu. Nah, terus ada kedaulatan hukum. Nah, menurut kedaulatan hukum ini semuanya itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi ketika undang-undang itu ditetapkan, maka undang-undang ini merupakan uh, sumber hukum seperti itu. Terus ada kedaulatan rakyat di mana rakyatnya sendirilah yang menentukan arah pandang hukum mereka sendiri seperti itu. Jadi nanti rakyat itu eh, bermusyawarah atau terdapat permusyawaratan rakyat. Nah, nanti itu mereka sendiri yang menentukan hukum mereka seperti itu. Terus untuk pembagian kekuasaan itu menurut Auguste Comte itu dibagi menjadi 3, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lembaga legislatif itu apa? Lembaga legislatif itu lembaga yang uh, lembaga yang membuat undang-undang. Terus ada lembaga eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang seperti pemerintah. Terus lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini itu sebagai lembaga yang menegakkan hukum atau yang bersinggungan dengan hukum. Nah, terus landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia itu apa saja sih? Yang pertama itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia alinea keempat. Terus pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Terus yang ketiga Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3. Terus Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 24 ayat 1. Bentuk prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa kedaulatan itu dibagi menjadi beberapa, mulai dari Tuhan, ada yang pakai kedaulatan Tuhan, raja, rakyat, hukum. Nah, ternyata Indonesia itu memakai yang kedaulatan rakyat, di mana di Indonesia itu kedaulatan rakyat itu didasarkan pada Pancasila. Nah, kedaulatan tersebut itu dikenal dengan demokrasi Pancasila yang memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai dari Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, salah satu bentuk demokrasi di Indonesia itu adalah pemilihan umum, di mana ini sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dilaksanakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau kita gampang singkatnya itu luber jurdil. Nah, Bapak ulangi lagi ya. L-nya itu langsung, U-nya itu umum, B-nya itu bebas, R-nya itu rahasia, jurdilnya itu jujur dan adil. Tolong diingat-ingat, ini nanti bakal sering masuk di soal-soal. Luber jurdil gitu. Nah, selanjutnya pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi Indonesia itu dibagi menjadi beberapa fase, yaitu demokrasi parlementer itu terjadi pada 1945 sampai 1949.
Terus demokrasi terpimpin 1949 sampai 1966, demokrasi Pancasila masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998. Nah, terus yang sekarang ini demokrasi Pancasila masa reformasi mulai dari 1998 sampai sekarang. Nah, sistem di Indonesia pemerintahan di Indonesia itu mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlemen, sistem semi parlemen, dan sistem presidensial. Tapi untuk sekarang itu Indonesia memakai sistem presidensial. Nah, pelaksanaan kedaulatan di Indonesia adalah rakyat dan lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan dipegang kekuasaan pemerintah. Lembaga-lembaga negara di Indonesia itu ada satu MPR, terus Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY. Nah, lembaga-lembaga ini itu yang mendapatkan potongan dari tadi yang 3, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi wewenang-wewenangnya itu dibagi-bagi menjadi lembaga-lembaga ini, di mana lembaga legislatif itu yang membawa itu MPR, DPR, dan DPD. Terus lembaga eksekutif itu presiden, dan lembaga yudikatif itu MA, MK, dan KY. Nah, cukup sekian untuk materinya hari ini. Ini ada sedikit kata mutiara dari Insinyur Soekarno. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri dan kurang percayai satu sama lain. Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Jadi kita itu harus percaya pada diri kita sendiri, pada bangsa kita sendiri, bahwa kita itu sebenarnya bisa dan sangat bisa gitu. Terusnya ini ada latihan soal. Nah, saya akan menunjuk salah satu dari adik-adik untuk menjawab pertanyaan nantinya. Nah, nanti ini ada pertanyaan pilihan ganda. Nah, nanti di akhir kita dapat tahu skor yang dia dapatkan itu berapa. Nah, tolong untuk Delia untuk open mic dan on cam. Baik, Pak. Nah, soal yang pertama, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Tadi sudah dijelaskan kan? Kedaulatan itu memiliki 4 sifat pokok. Nah, silakan dijawab. Diberi waktu 10 detik. Jawabannya C, Pak. C. Jawabannya C. Kita kunci ya. C. Coba kita lihat. Salah. Jawabannya salah. Terus selanjutnya, untuk landasan hukum bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu pasal berapa? Oke, kita kunci. Coba kita cek jawabannya. Tepat sekali. Wah, tepat sekali. Oke, selanjutnya ini ada soal. Menurut Montesquieu, kekuasaan dalam suatu negara itu dibagi ke dalam kekuasaan yang terpisah. 3 pembagian kekuasaan
tersebut diyakini. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Nah, silahkan dipilih yang mana. C, Pak. Tepat sekali. Nah, tepat sekali. Terus selanjutnya ini, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Yang dimaksud kedaulatan keluar adalah A, Pak. Oke, kita kunci untuk jawaban A. Tepat sekali. Wah, bener terus nih. Nah, ini gampang ini. Bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara, bukan sistem pemerintahan. A, Pak. Oke. Oke, kita kunci ya untuk jawaban A. Tepat sekali. Tepat sekali. Nah, ini tadi udah saya jelaskan tadi loh. Untuk diingat-ingat, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas. A, Pak. Oke, kita lihat jawaban A. Tepat sekali. Wah, tepat sekali. Nah, ini selanjutnya, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang itu loh, yang dari, oleh, terus untuk. D, Pak. Nah, kita kunci jawaban D. Tepat sekali. Wah, bener sekali ya. Nah, ini ada kebalikan dari yang tadi ini. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, bentuk pemerintahan Indonesia adalah bentuk pemerintahan ya, bukan bentuk negara. Republik. D. Oke, D ya, kita coba lihat. Tepat sekali. Wah, tepat sekali. Terus selanjutnya, untuk setiap negara yang merdeka sudah pasti memiliki kedaulatan. Kedaulatan sendiri itu memiliki arti. Yang apa? Oke, ini tadi materi yang pertama. Coba kita lihat. Tepat sekali. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan kalau mengenai teori kedaulatan rakyat. Jadi teori kedaulatan rakyat itu memiliki arti apa? D, Pak. Oke, coba kita lihat untuk jawaban B. Salah. Jadi ini untuk nilai dari Delia. Delia itu mendapatkan nilai 80. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Delia. Sama, Pak. Oke. Terus ini untuk yang terakhir, kita ada tugas. Nah, silahkan ini kalian screenshot. Nah, untuk tugas ini dikerjakan waktunya 1 minggu ya. Jadi sebelum pertemuan minggu berikutnya, tolong tugas ini dikerjakan. Nah, nanti tugasnya kirim ke WA saya. Oke. Baik, Pak. Oke, terima kasih adik-adik yang udah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri ya untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.